wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya April Dayanti Dwi Asri Putri dengan NIM 21080312062 dari kelas B mata kuliah Akuntansi Perbankan dan Syariah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi dari salah satu mata kuliah ini, yaitu yang berjudul Akuntansi Transaksi Pembiayaan Mudharabah. Nah, jadi dari materi ini ada beberapa bab pembahasan yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada definisi dan penggunaan akuntansi pembiayaan mudharabah. Yang kedua ada ketentuan syar'i rukun transaksi dan pengawasan syariah transaksi mudharabah. Yang ketiga ada alur transaksi mudharabah. Ke pembahasan yang pertama yaitu ada definisi dan penggunaan akuntansi pembiayaan mudharabah. Nah, pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Pengertian mudharabah menurut Antonio 2001 yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau penyerta modal menyediakan seluruh modal 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal. Akuntansi mudharabah merupakan aktivitas mencatat, melaporkan, dan menginterpretasikan, dan yang dicatat adalah transaksi berupa pembiayaan yang masuk dan keluar dari kegiatan mudharabah yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak-pihak produksi. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Jika kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian pengelola, maka pengelola dana tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pembahasan yang kedua ada ketentuan syar'i mudharabah. Menurut PSAK 105, kontrak mudharabah dapat dibagi atas 3 jenis, yaitu yang pertama ada mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antar pemilik dana dan pengelola dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan objek investasi. Dalam hal transaksi mudharabah muqayyadah, bank syariah berperan sebagai pihak yang menghubungkan sahibul mal dengan mudharib. Dalam praktek perbankan, mudharabah terdiri atas 2 jenis, yaitu yang pertama ada mudharabah muqayyadah executing, yaitu posisi bank sebagai pengelola menerima dana dari pemilik dana dengan pembatasan dalam hal tempat, cara, dan objek investasi. Namun bank syariah memiliki kebebasan dalam melakukan seleksi terhadap calon mudharib yang akan mengelola dana tersebut. Mudharabah muqayyadah yang kedua yaitu adalah kenling. Pada mudharabah muqayyadah kenling, bank syariah itu tidak memiliki kewenangan untuk menyeleksi calon mudharib yang akan mengelola dana tersebut. Jenis mudharabah yang kedua ada mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan objek investasi. Dalam hal mudharabah mutlaqah, pemilik dana memberikan kewenangannya sepenuhnya itu kepada mudharib untuk menggunakan dana yang akan diinvestasikannya. Di dalam pembiayaan mudharabah, bank berperan sebagai pemilik dana yang menginvestasikan dana kepada pihak lain yang memerlukan dana untuk keperluan usahanya. Mudharabah yang ketiga itu ada mudharabah musyarakah. Mudharabah musyarakah adalah bentuk kerjasama yang pengelola dananya menyertakan modal atau dana dalam bentuk kerjasama investasi. Akad musyarakah adalah perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Dalam mudharabah musyarakah ini, pengelola dana berdasarkan akad mudharabahnya itu menyertakan juga dananya dalam investasi bersama. Dari selanjutnya yaitu ada rukun transaksi mudharabah. Rukun transaksi mudharabah meliputi transaktor yang menjadi pihak transaktor, yaitu investor dan pengelola modal. Investor biasa disebut dengan sahibul mal atau robul mal. Sedangkan sebutan untuk pengelola modal yaitu mudharib. Yang kedua ada objek mudharabah meliputi modal dan usaha.
Nah, harus ada kedua objek ini di dalam mudharabah. Yang ketiga ada ijab dan kabul. Ijab kabul adalah bentuk persetujuan antara kedua belah pihak yang merupakan wujud dari prinsip sama-sama rela. Materi selanjutnya ada pengawasan syariah transaksi mudharabah. Dewan Pengawasan Syariah atau DPS secara periodik melakukan pengawasan untuk memastikan kesesuaian syariah pada praktik transaksi mudharabah yang dilakukan oleh bank. Pengawasan tersebut berdasarkan pedoman Bank Indonesia. Adapun hal-hal yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah baik secara tertulis maupun non-tulis atau lisan tentang persyaratan pembiayaan mudharabah yang dilakukan. Yang kedua ada menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah. Yang ketiga ada memastikan adanya persetujuan para pihak dengan perjanjian pembiayaan mudharabah. Yang keempat ada memastikan terpenuhinya rukun dan syarat mudharabah. Yang kelima ada memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Nah, tujuan diadakan pengawasan syariah yaitu karena DPS menuntut bank syariah untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi mudharabah. Yang kelima ada alur transaksi mudharabah. Yang pertama, pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Yang kedua ada bank akan mengontribusikan modal dan nasabah mulai mengelola usaha yang telah disepakati. Yang ketiga ada hasil usaha akan dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Yang keempat, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Yang kelima ada bank menerima pengambilan modalnya dari nasabah. Jika nasabah sudah mengembalikan semua modalnya, maka usaha akan menjadi milik nasabah sepenuhnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan atau salah kata. Semoga bisa menjadi manfaat bagi yang mendengarkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.